Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Buntut pengerusakan kendaraan travel gelap, sopir travel di Tasikmalaya, Jawa Barat melakukan sweeping sopir angkutan umum. Iya, mereka ini hampir main hakim sendiri ya. Masa sempat bentrok dengan polisi saat berusaha menghakimi sopir angkutan umum yang melintas. Pengerusakan yang menimpa kendaraan travel gelap di Jalan Raya Salebu, Tasikmalaya, Jawa Barat berbuntut panjang. Sopir travel menggelar sweeping angkutan umum di Jalan Warung PT dan Mangunreja sepanjang Rabu hingga Kamis dini hari. Sejumlah angkutan umum jenis elf yang melintas dihentikan massa. Mereka sempat mengintimidasi sopir serta menghambat laju kendaraan. Untuk menghindari tindakan anarkis, sejumlah angkutan umum terpaksa dievakuasi ke Mapolres Tasikmalaya. Padahal angkutan tersebut mengangkut penumpang yang akan belanja di pasar tradisional. Masa kemudian berusaha mengejar angkutan umum hingga masuk Mapolres Tasikmalaya. Tindakan mereka dihalangi polisi sehingga berujung kericuhan. Masa saling dorong dan bentrok dengan petugas tepat di pintu gerbang Polres Tasikmalaya. Saya minta keadilan lah dari pihak polisi, tolong diproses secepat-cepatnya. Tadi travel itu ada yang dipukul Kang sama supir elf. Dipukul, mobilnya Dirusak mobilnya. Jadi ini bentuk pembalasan dari tadi siang. Bukan pembalasan. Saya mau minta keadilan di sini. keadilan. Tolong diadili lah. Datang ke sini rame-rame, mungkin saya menunjukin bahwa kita juga bukan nggak ada. Ada solidaritas. Sopir travel menuntut pelaku pengerusakan armada rekannya segera ditangkap. Mereka baru membubarkan diri menjelang waktu sahur. Deden Rahardian, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ke informasi selanjutnya, sejumlah emak-emak di Kota Baru, Jambi memprotes karena tidak adanya nomor antrian dalam pencairan dana BLT minyak goreng. Iya, di lokasi lain selain antrian yang panjang, keterbatasan dana juga menjadi salah satu masalah yang muncul. Seperti di Tuban, Jawa Timur, pihak kantor pos harus menunda pencairan dana karena kehabisan uang. Ketiadaan nomor urut menyebabkan terjadinya penumpukan antrean calon penerima dana BLT pada Kamis. Para pengantri tidak tahu kapan mereka akan dipanggil untuk menerima dana BLT minyak goreng sekaligus dana bantuan program beras keluarga sejahtera. Penumpukan terjadi di luar dan di dalam kantor pos. Dari jam berapa ngantri tadi? Antrinya jam berapa? Setengah 8. Sudah dapat bantuannya? Berapa nominalnya? 500. 500 itu apa aja, Bu? Uang bantuan minyak goreng, bantuan beras. Sumedang, Jawa Barat, ratusan warga Kamis siang berdesakan menunggu pencairan dana BLT minyak goreng dan bantuan pangan non-tunai dari pemerintah. Sejumlah warga yang tak sabar bahkan menerobos pintu masuk. Tak sedikit warga yang jatuh pingsan akibat kelelahan. Pengapnya? Pengap, Tapi lagi ngapain tadi, Bu? lagi antri bantuan buat sembako itu sama minyak. Emang tadi berapa lama tuh nunggu? Apa? Nunggu berapa lama tadi, emang? Ada 1 jam lebih. Jam. Karena saya kondisinya kurang fit. Di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, pencairan BLT sempat terkendala karena ketersediaan uang tunai serta gangguan jaringan server. Pegawai kantor pos mengaku kesulitan mendapatkan uang tunai karena menjelang Lebaran pihak bank hanya mengeluarkan uang tunai untuk kebutuhan THR. Akibatnya, pihak kantor pos harus menunda sebagian pencairan dana BLT warga. Kendala yang dihadapi di lapangan adalah penyediaan uang tunai. Saat ini uang tunai ras, dibutuhkan oleh banyak pihak. Ada yang dipakai untuk bayar THR, ada yang dipakai untuk bansos minyak goreng saja. Total dana bantuan yang diterima masing-masing mencapai Rp500.000. Terdiri dari Rp300.000 dana BLT minyak goreng dan Rp200.000 dana bantuan beras keluarga sejahtera. Tim Liputan CNN Indonesia. Selanjutnya nih, pagi ini kami punya kabar gembira, bukan untuk kita semua, tapi khusus untuk Anda para ASN ataupun TNI dan juga Polri. Karena Presiden Joko Widodo memastikan bahwa THR dan juga gaji 13 akan segera cair dalam waktu dekat. Siap-siap nih kita deketin tetangga atau teman gitu ya. Jadi nih Lebaran Akrab ya. Lebaran. Selain itu, para abdi negara yang masih aktif juga akan mendapatkan tunjangan kinerja sebanyak 50%.
Pemberian tunjangan Hari Raya gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara, TNI, Polri, pensiunan dan pejabat negara bakal segera cair dalam waktu dekat. Hal ini ditegaskan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis 14 April 2022 di laman YouTube Sekretariat Presiden. Selain itu, pemerintah juga menambah alokasi tunjangan kinerja 50% bagi ASN aktif yang memiliki tunjangan kinerja. Pemberian tambahan insentif ini untuk mendorong daya beli masyarakat dan membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pada 13 April 2022, saya telah menandatangani peraturan pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk seluruh ASN, TNI, Polri, ASN daerah, pensiunan, penerima pensiun dan pejabat negara, serta tambahan tunjangan kinerja 50% untuk ASN, TNI, dan Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja. Ketentuan mengenai teknis pemberian THR dan gaji ke-13 ini akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk anggaran yang bersumber dari APBN dan Peraturan Kepala Daerah untuk anggaran yang bersumber dari APBD. Tim Liputan, CNN Indonesia. Jangan matiin TV dulu pemirsa, karena masih ada informasi di Good Morning. Ya, tetaplah bersama kami.